Wah, kalau itu aku nggak tahu, tapi kalau plastik aku tahu. Wah, kurang tahu tuh. Kurang tahu ya? Kalau sebenarnya sih ya prihatin juga sih kalau dibilang kayak gitu. Pernah dengar? Ya. Tahu. Prihatin sih, pastinya. Iya. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mencatat pada 2021 sampah sisa makanan Indonesia mencapai 46,35 juta ton atau 40,3% dalam skala nasional. Jumlah ini menduduki komposisi terbesar dari total sampah yang dihasilkan, bahkan melebihi sampah plastik yaitu 26,27 juta ton atau 17,3%. Berdasarkan sumber sampah, rumah tangga menjadi penyumbang terbesar sampah nasional sebesar 40,8%. Ironisnya, masalah sampah makanan ini tidak hanya menjadi isu lingkungan, namun juga menjadi isu ekonomi dan sosial. Berdasarkan kajian Bappenas, dari segi ekonomi, sampah makanan tersebut setara dengan kerugian 213 hingga 551 triliun rupiah per tahun. Isu food loss dan waste itu kini semakin penting di tengah ancaman krisis pangan global. Hasil kajian FAO menunjukkan bahwa sepertiga bahan pangan yang diproduksi dunia terbuang dan menjadi sampah yang tidak dapat didaur ulang. Pada saat yang bersamaan dunia harus mampu menjadikan pangan bagi 9 miliar penduduk pada tahun 2050 yang akan datang. Sedangkan isu sosial, kita masih banyak menemukan adanya stunting pada balita. Hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4%. Founder Food Bank Garda Pangan Eva Bahtiar mengatakan, setiap warga bisa berkontribusi untuk menekan surplus makanan atau makanan berlebih melalui food recovery hierarchy atau hierarki pemulihan makanan. Misalnya lewat perencanaan kita mau makan seperti apa, belanja yang lebih mindful, cara menyimpan makanan sesuai aturan gitu ya. Itu cara-cara kita mencegah supaya tidak ada sampah makanan dari awal. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya kita sudah melakukan langkah-langkah itu, tapi ternyata masih ada makanan berlebih yang masih layak, maka prioritas berikutnya itu sebenarnya kita donasikan dulu ke manusia gitu ya, atau ke orang-orang terdekat lagi. Berikutnya, makanan surplus bisa diberikan ke ternak, dibuat kompos atau biogas. Dan paling terakhir, yaitu berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA bila sudah benar-benar tidak layak. Warga juga bisa turut aktif menyumbangkan makanan surplus layak konsumsi ke bank makanan terdekat untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan. Perbaikan pola konsumsi untuk mereduksi sampah makanan akan memberi keniscayaan ketersediaan makanan yang lebih baik di tengah masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.